Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah karunia-Nya alhamdulillah di sore menjelang malam ini dan persisnya detik-detik menjelang Ramadan, itu kurang lebih 2 atau 3 hari menjelang Ramadan, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua golongan orang-orang yang berbahagia, yaitu apabila diberi nikmat senantiasa bersyukur, apabila diuji senantiasa bersabar, dan apabila berdosa segera istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang Ramadan atau saum Ramadan. Sebagai mukaddimah, sebuah hadis yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, yang diterima dari Abdullah bin Umar. Ia mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah orang yang cerdas. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan ia senantiasa mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Oleh karena itu, kita mengetahui dan kita yakin bahwa kita akan meninggal, maka sebelum kematian datang dan momen di mana kita akan kedatangan Ramadan, tamu yang mulia, di mana bulan diturunkannya Al-Quran, bulan dilipat gandakannya pahala dan mustajabnya doa. Maka orang yang berakal tentu tidak akan menyia-nyiakan momen tersebut, karena dibilang momen yang langka. Langka maksudnya kita nggak tahu apakah usia kita akan sampai kepada Ramadan berikutnya. Langka apakah kita yakin bahwa kita telah berusaha agar ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah berusaha semaksimal mungkin ibadah di bulan Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha sesuai dengan yang kita yakini, yang kita pelajari ilmunya, maka kita senantiasa detik-detik bulan yang mulia kita tidak menyia-nyiakannya. Agar ibadah Ramadan tersebut maksimal, maka kita harus berilmu terlebih dahulu. Kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Oleh karena itu kita senantiasa mempelajari bab-bab yang berkaitan dengan saum, dan ini adalah pertemuan yang ketiga dari hal-hal yang berkaitan dengan saum Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang batal puasanya. Orang yang batal saum di bulan Ramadan terbagi kepada 3 bagian. Bagian yang pertama, golongan boleh baginya berbuka dan juga boleh berpuasa. Ini pilihan. Boleh berbuka, boleh berpuasa. Yang kedua, atau golongan yang kedua, wajib baginya berbuka. Dan golongan yang ketiga, tidak boleh berbuka alias wajib puasa. Yang pertama, siapakah mereka yang boleh berbuka atau puasa? Yang pertama adalah orang yang sakit. Pertama, arti sakit. Sakit adalah kondisi manusia yang keluar dari batasan sehat karena suatu penyakit. Itu arti sakit. Orang yang sakit berkaitan dengan puasa terbagi kepada 3 kondisi. Yang pertama, apabila sakitnya sakit ringan, saumnya tidak mempengaruhi kondisi badannya, dan juga berbuka tidak mempengaruhi sakitnya, alias kondisinya mau puasa, mau berbuka, begitu-begitu saja. Contohnya orang yang flu. Walaupun flu itu biasanya kalau dengan kita menghentikan makan biasanya sehat. Atau pusing. Tapi tentunya pusingnya bukan pusing karena rendah darahnya. Biasanya kita mau pusing karena nggak punya uang biasanya. Kantong kosong gitu ya. Atau misalnya sakit gigi. Maka orang yang seperti ini tidak boleh dia berbuka alias wajib puasa. Ya, ini beberapa kondisi sakit. Ya, sekali lagi, flu, pusing, sakit gigi, atau kriterianya yang sakit ringan, maka wajib baginya berpuasa. Kenapa? Karena pada dasarnya ibadah saum itu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggal berdosa. Itu kondisi yang pertama, orang yang sakit. Kondisi yang kedua, akan bertambah sakitnya atau tertunda kesembuhannya apabila ia saum, bahkan menyulitkan baginya kalau dia berpuasa. Akan tetapi tidak memadorotkannya, artinya tidak akan meninggal. Karena ada beberapa kondisi yang menurut dokter bahwa kalau tidak minum obat ini misalnya akan parah. Nah, maka kondisi yang kedua ini dianjurkan baginya berbuka dan makruh hukumnya berpuasa. Tentunya ini dengan pengamatan atau petunjuk dokter. Yang ketiga, kondisi orang yang sulit berpuasa
Ada nggak orang yang sulit berpuasa? Ada, itu ya. Dan dengan puasanya menyebabkan celaka. Contoh penyakit mah yang sudah menahunnya, yang kronis, telat makan 2 jam aja langsung efek pusing, bahkan bisa sesak napas. Nah, bagi orang yang seperti ini haram baginya berpuasa, alias wajib berbuka. Nah, itu 3 kondisi orang yang sakit berhubungan dengan puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang yang berbuka di shaum Ramadan atau di bulan Ramadan. Kalau tadi mah sakit, yang kedua orang musafir. Apa musafir itu? Orang yang bepergian menempuh jarak jauh. Berapa minimal? 80 km. Nah, orang yang menempuh jarak perjalanan 80 km, maka ia pun mengalami 3 kondisi sebagaimana halnya orang yang sakit tadi. Kondisi yang pertama, sulit baginya berpuasa karena safar untuk melakukan kegiatan yang baik. Maka baginya berbuka itu lebih diutamakan. Kisahnya, dahulu di zaman Rasul SAW, para sahabat dan Rasul sedang melakukan perjalanan. Rasul melihat para sahabat sangat kelelahan, bahkan sebagian berteduh dengan apa saja yang dapat menghalangi teriknya matahari. Kemungkinan ini Ramadan di bulan panas, karena kebayang panas di tanah Arab itu sampai sekarang ya, itu sampai mencapai 50 derajat. Wah, nggak kebayang panasnya. Jadi nggak kuat kalau kita di rumah tanpa kipas, minimal kipas atau AC. Jadi 24 jam. Nah, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa ini? Mereka sampai kelelahan berteduh di bawah apa aja yang bisa menghalangi teriknya matahari. Maka para sahabat mereka menjawab, ya Rasulullah, mereka berpuasa. Maka Rasul bersabda, laisa minal birri as-saumu fis safar. Maka tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika bepergian. Nah, di sini yang ditafsirkan, jadi kalau setiap safar kita mesti berbuka, karena kondisinya kalau kita bandingkan dengan sekarang jauh berbeda. Dengan kondisi sekarang kita safar mau kemana misalnya, terjauh di Jawa Barat mungkin ke Jawa Timur, kita bisa memilih. Kalau toh misalnya siang melelahkan, bisa malam dengan kendaraan kereta misalnya. Bahkan mungkin siang pun kalau kita naik kereta yang premium atau bisnis itu udah nyaman ya, walaupun mungkin ekonomi sekarang nyaman, ada AC ya. Maka kalau misalnya dengan kondisi safar yang seperti ini, tentu tidak bisa dihukumi ketika di zaman Rasul yang safar sangat melelahkan, karena di zaman Rasul belum ada yang namanya kendaraan. Unta juga mungkin bagi beberapa orang yang Allah lebihkan rezekinya. Selainnya safar jalan kaki, maka cukup melelahkan. Sehingga kondisi yang pertama ini, ketika Rasul melihat para sahabat sangat kelelahan, maka tidak termasuk kebaikan berpuasa di perjalanan.
Itu kondisi yang pertama. Bisa saja mungkin terjadi di zaman sekarang, bisa saja ya. Maka mengikuti ini kondisi yang pertama. Bahkan mungkin kalau sekarang mah sampai kita kalau umroh, bagi yang belum umroh dan yang udah, semoga Allah senantiasa atau segera memanggil ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bahkan umroh pun kurang lebih 9 jam di pesawat, itu tidak merasakan lelah. Maka safar dari Indonesia ke tanah suci sekarang kondisinya nyaman, jauh dengan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita umrah di bulan Ramadan, karena pahalanya sangat besar. Orang yang umrah di bulan Ramadan itu menyamai pahala haji. Masya Allah ya. Kita kalau haji mungkin di Indonesia sangat berkesulitan, selain biaya juga nunggu antrian. Tapi bagi yang Allah mudahkan rezeki, umrah di bulan Ramadan, Masya Allah ya. Ini bagi mereka yang Allah lebihkan rezekinya. Nah yang kedua, ketika dia safar, berkesulitan baginya puasa, akan tetapi tidak menghalanginya untuk berbuat kebaikan. Ada nggak orang yang seperti ini? Sulit untuk puasa, merasa lelah, merasa capek karena dia berpuasa tapi tidak menghalanginya untuk berbuat kebaikan. Nah, seperti apa orang yang seperti ini? Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW bahwa kata Abu Darda, kami keluar safar bersama Nabi SAW di musim panas, sampai seseorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas cuacanya. Di antara kita ada yang berpuasa, dan di antara kita ada yang saum, termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain, ini hadis diriwayatkan oleh Aisyah, in syi'ti fasum wa in syi'ti fa'abtir. Nah, di sini Nabi memberikan pilihan karena kondisinya hanya panas saja, maka dipersilahkan kepada orang yang seperti ini, yang dengan safarnya dia merasa kesusahan tapi tidak menghalangi untuk berbuat kebaikan, maka dikasih pilihan. Tapi aulanya, afdalnya adalah berpuasa. Kenapa mesti berpuasa atau diutamakan berpuasa? Karena berpuasa di bulan Ramadan itu lebih aula untuk terbebaskan dari yang namanya beban kewajiban, dan juga lebih bersemangat dengan berpuasa bersama-sama. Beda halnya dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, di mana orang berbuka, dia berpuasa karena qada. Maka itu tantangannya lebih dari kita berpuasa bareng-bareng di bulan Ramadan. Kondisi yang ketiga, orang yang safar di bulan Ramadan, berkesulitan baginya berpuasa dan ia tidak mampu untuk menanggung beban
karena takut untuk binasa. Maka orang yang seperti ini wajib berbuka dan haram baginya berpuasa. Dikisahkan pada zaman Rasul SAW, ini terjadi pada tahun kemenangan kota Mekah, bahwa Nabi SAW ketika itu berjalan sampai ke sebuah tempat yang namanya Ra'il Ghamim. Maka manusia berkumpul, kemudian Nabi SAW meminta secangkir air. Kemudian Nabi SAW mengangkat air tersebut hingga manusia melihatnya, kemudian Nabi meminum air tersebut. Maka Nabi SAW ketika mencontohkan ketika bulan Ramadan ia minum, para sahabat bertanya, atau para sahabat berkomentar, ya Rasulullah, sebagian dari kami telah berpuasa. Maka Nabi menjawab, orang yang berpuasa dalam kondisi ini mereka telah berlaku maksiat, Ini kondisi yang ketiga, jika dengan puasanya ia akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa gambaran kondisi tentang orang yang berbuka di bulan Ramadan karena dia musafir. Barangkali di hari-hari ini atau di kita mengalami hal yang tadi, maka silakan dikiaskan saja ketika ia berada di bulan Ramadan karena berpuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian berikutnya yang ketiga, orang yang berbuka di bulan Ramadan adalah orang yang tua renta. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua musafir, yang ketiga orang yang tua renta atau lanjut usia atau lansia. Yang keempat, orang yang memiliki sakit yang menahun. Nah, bagi orang yang tua renta dan orang yang memiliki sakit yang menahun, maka baginya cukup membayar fidyah. Jadi berbuka cukup bayar fidyah dan tidak wajib qadha. Nah, orang yang seperti ini, tua renta dan orang yang memiliki sakit yang menahun, membayar fidyah yaitu memberikan makanan pokok setiap harinya atau sepenuh hari yang ia tinggalkan kepada orang fakir dan miskin. Pada dasarnya bahwa fidyah ini memberi makanan pokok kurang lebih 6 ons makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Beras. Ya. Nah, beras seberat kurang lebih 6 ons diberikan sejumlah hari yang ia tidak puasa. Nah, boleh nggak dengan fidyah ini kita memberi makanan siap santap, alias ada nasi, ada apa lagi? Lauk pauk gitu ya, 4 sehat, 5 sempurna, kagendapna wareg. Boleh. Tapi syarat yang keenam tadi apa? Harus mengenyangkan. Ya, harus mengenyangkan. Nah, ada kisah yang cukup menarik ya. Ia ketika itu karena
punya penyakit mah yang kata dokter menahun kronis, maka ia tidak berpuasa. Dan atas petunjuk dokter ia tidak berpuasa karena harus minum obat, maka ia membayar fidyah. Tetapi bayar fidyahnya dia mengira bahwa karena orang kita, orang Indonesia, makan nasi sehari berapa kali? 3 kali. Ya, kita betul nggak? Walaupun kata dokter menyehatkan tuh makan nasi sekali aja katanya. Ya, di siang hari gitu ya. Pagi dan sore makan yang ringan. Itu bagi usia yang udah tua ya, atau ya yang sering sakit-sakitan. Itu menyehatkan, masya Allah ya. Nah, orang ini dia bayar fidyah karena nggak tahu sehari itu 3 porsi makan dikali 30 hari karena dia sakit sebulan. Maka berapa jumlahnya? 90 porsi. Ya, karena dia berkeyakinan bahwa orang Indonesia makannya sehari 3 kali, maka dengan fidyah itu harus memberi makan 3 porsi. Nah, di sini bahwa yang benar cukup 1 porsi saja, tetapi apa? Mengenyangkan. Kalau kita mau ngasih dengan makanan siap santap. Tetapi kita harus tahu bahwa pada dasarnya cukup 6 ons saja beras. Itu udah termasuk fidyah. Jadi kalau kita misalnya mau ada orang tua renta atau punya penyakit menahun, 6 ons dikali 30 hari. Ya, kira-kira berapa? Ya, sekitar lebih mungkin ya. 6 on dikali 30 hari. Tinggal dikalikan saja ya. Itu kalau kita mau membeli fidyah dengan bahan pokok ya. Jadi tidak siap santap. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi pernah waktu beberapa tahun yang silam ya, ketika kami di Mesir itu, ada orang tua itu membayar fidyah 10.000 ya. Nah, bahwa pada dasarnya makan fidyah itu dengan bahan pokok. Kalau kita mau diberikan makanan ya syaratnya mengenyangkan ya. Kalau dulu mah 10.000 ya udah lumayan gitu ya. Sekarang 10.000 mah permen ya. Nasi padang berapa? 20.000 ya. Nasi padang mengenyangkan tidak? Tergantung ya. Tergantung. Kalau badannya gemuk gitu ya, 1 bungkus nggak cukup ini. Nah, ya pilih orang yang sangat membutuhkan terhadap makanan. Nah, itu yang ketiga dan keempat. Ya, orang yang berbuka di bulan Ramadan. Setelah tadi orang yang sakit, musafir, kemudian tua renta, orang yang sakit menahun. Yang kelima dan keenam, orang yang hamil dan menyusui. Nah, barangkali ada di antara kita orang yang hamil dan menyusui. Nah, orang yang hamil dan menyusui di sini, ini silang pendapat para ulama kondisi mereka. Yang tidak ada perbedaan yang pertama, kalau dia takut dengan saumnya akan mengurangi gizi bayi atau janin, maka baginya apa? Berbuka dan wajib qadha. Nah, silang pendapat yang kedua, apabila orang yang hamil dan menyusui ini takut kepada keduanya, takut kepada dirinya yang pertama tadi, takut kurang gizi bagi siapa? Bagi bayi dan janin. Yang kedua, takut atas dirinya lemes. Nah, kalau dia takut dengan 2 kondisi atau 2 orang, di sini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib baginya membayar fidyah dan qadha. Ini pendapat yang
di atas pendapat. Kenapa harus bayar qadha dan fidyah? Karena takutnya atas dua orang. Kalau takutnya hanya satu orang saja, maka cukup tadi apa? Qadha. Ya. Itu diantara pendapat para ulama. Ya. Dan ada juga yang berpendapat cukup bayar fidyah saja. Dan ada yang berpendapat cukup qadha saja. Ini sembilan pendapat para ulama tentang kondisi orang yang hamil dan menyusui apabila takut kepada dua orang, takut pada dirinya dan takut pada janin atau bayi. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cuma 6 orang saja yang berbuka di bulan Ramadan. Ya. Jadi diulangi, orang yang sakit, musafir, tua renta, kemudian sakit yang menahun, orang hamil dan menyusui. Selain itu nggak ada orang yang berbuka di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini barangkali terjadi diantaranya apabila seorang wanita suci di pertengahan Ramadan, suci dari haid atau nifas misalnya, di tengah hari jam 12 misalnya atau jam 1, maka baginya silahkan berbuka karena sebelumnya tidak berpuasa. Kemudian apabila suaminya datang dari safar, artinya datang dari perjalanan jauh, maka tidak mengapa untuk berhubungan di siang hari. Ini kondisi ini ya, jangan salah tangkap ya. Berbeda halnya kalau misalnya kita nggak safar, sengaja di siang hari berhubungan, nah itu mah harus bayar apa? Qadha dan kafarah. Ya, qadha dan kafarah. Nah itu yang wanita suci di siang hari, baik dari haid atau nifas, maka ia berbuka. Dan apabila datang suaminya dari perjalanan safar, maka boleh berhubungan di siang hari. Kemudian, apakah wanita boleh meminum obat untuk menghentikan haid di bulan Ramadan? Karena ada wanita yang saya pengen saum Ramadan, sementara dia masih haid, masih normal. Boleh nggak minum obat untuk menghalangi saum Ramadan? Sebagaimana halnya sebagian ibu-ibu yang masih haid kalau umroh, karena udah bayar mahal gitu ya, jauh, kesempatannya jarang, ia khawatir ketika melaksanakan umroh datang haid, maka ia minum obat. Nah di sini boleh nggak orang yang untuk menghalangi haidnya dia minum obat? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, haid adalah merupakan hal yang telah Allah takdirkan kepada setiap wanita. Belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, kan dahulu gak ada ya obat kimia yang canggih seperti sekarang. Di zaman Rasul belum pernah para sahabiyah mereka melakukan menghalangi haid dengan obat-obatan. Oleh karena itu maka tidak dianjurkan. Artinya normal aja, kalau haid ya udah Allah takdirkan ya. Apalagi kalau dengan meminum obat-obatan tersebut berefek negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dengan minum obat tidak berefek negatif, maka tidak mengapa untuk mengkonsumsi obat penghalang haid. Jadi ini ditentukan kepada kondisi, atau bertanya kepada dokter apakah dengan menghalangi haid
agar berpuasa di bulan Ramadan menghalangi kesehatan atau mengganggu kesehatannya atau tidak. Karena terkadang terjadi di sebagian wanita yang nikah muda gitu ya, ia tidak mau punya anak terlebih dahulu, minum obat, sampai sekarang belum punya anak karena pengaruh obat tadi ya. Jadi sebaiknya konsultasi dengan dokter ahli apabila mau melakukan tadi ya hal tersebut. Nah, dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian qada Ramadan. Sepertinya hal-hal yang berkaitan dengan saum ya sudah mungkin disampaikan, tinggal sekarang qada Ramadan. Nah, tentang qada Ramadan, apakah qada Ramadan itu mesti segera atau boleh menunda? Nah, di sini para ulama pun silang pendapat. Ada yang berpendapat bersegera karena itu merupakan kebaikan. Karena apabila seorang yang punya hutang berpuasa sementara ia mampu untuk berpuasa, kemudian Allah segera memanggilnya, maka ahli waris harus menanggungnya. Dan sebagian berpendapat kalau orang yang seperti ini, ada yang berpendapat cukup fidyah saja, terkecuali saum nadar, maka mesti berpuasa keluarganya atau ahli warisnya. Pendapat yang kedua bahwa boleh menundanya, sebagaimana Aisyah mengisahkan bahwa ia mengqadha Ramadan di akhir-akhir tahun atau menjelang Ramadan, artinya di bulan Sya'ban, karena beliau sibuk melayani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan perbuatan Aisyah ini, sebagian berpendapat bahwa tidak mesti segera dalam mengqadha saum Ramadan. Tapi tentunya kita ingin bahwa yang namanya kebaikan sementara kita tidak ada halangan, maka mesti segera mengqadhanya. Ini barangkali ada di sini yang batal saum di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentang qada ini sedikit tambahan bahwa kapan ahli waris itu mesti mengqada saum yang telah meninggal. Bahwa orang yang punya hutang saum Ramadan, ahli warisnya mesti mengqadanya apabila, atau tiga kondisinya orang yang punya qadha Ramadan kemudian meninggal. Kondisi yang pertama, orang yang buka di bulan Ramadan karena sakit atau ada halangan atau ada uzur lain, kemudian sakitnya berkelanjutan. Ramadan sakit, kemudian setelah Ramadan masih sakit. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Ya, sakit berkelanjutan ya, sampai Syawal, sampai Dzulhijjah, sampai Muharram misalnya. Nah, orang yang seperti ini, ia punya hutang saum Ramadan, sementara ia setelah Ramadan tidak sempat karena sakitnya berkelanjutan, maka tidak apa-apa baginya dan bagi ahli warisnya, alias nggak usah mengqadhanya, nggak usah memberikan fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila hilang uzurnya setelah Ramadan sembuh atau di bulan Syawal sembuh dan ia mampu untuk mengqadhanya, akan tetapi belum sempat karena sibuk, apalagi kalau awal Syawal gitu ya, banyak makanan kakaren gitu biasanya. Aduh sayang kalau tinggal puasa nanti makanan basi gitu. Kemudian qadarullah Allah memanggilnya,
Nah, kalau hal yang seperti ini sementara punya utang Ramadan, maka ahli waris wajib mengqadhakannya. Yang ketiga, apabila ia mati memiliki saum nadar. Apa saum nadar itu? Benten atawis janji sareng nadar. Nadarnya eta atau saum nadar, saum yang diwajibkan atas dirinya, yang sebelumnya tidak wajib. Pokoknya apa saja yang mewajibkan atas dirinya yang sebelumnya tidak wajib, maka itu artinya nadar. Apa bedanya dengan janji? Kalau janji mah orang yang menyelisihi janji dia disifati oleh munafik. Kalau orang yang menyelisihi nadar maka wajib bayar kafarat. Kafarat nadar apa? Pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu, memberi pakaian yang layak untuk sholat 10 orang. Kalau tidak mampu, berpuasa 3 hari. Itu kafarat menyelisihi nadar. Kalau janji enggak menyelisihi janji, maka disifati munafik dan kafaratnya banyak istighfar. Nah, nazar ini itu mewajibkan atas dirinya hal yang sebelumnya tidak wajib. Contoh, wajib atasku puasa 1 hari. Nah, maka kalau tidak melakukannya maka dia berdosa. Wajib bayar kafarat. Atau nadar, namanya nadar mu'alaq ada. Misalnya gini, kalau si Ujang lulus dari kuliahnya, maka wajib atasku menyembelih seekor kambing misalnya. Ada yang gitu nggak? Ada. Saking bahagianya gitu ya, saking gembiranya si Ujang, harapan masa depan gitu ya, selesai kuliah dapat amal gitu ya, dapat pekerjaan, bersyukur. Nah, kalau si Ujang sukses gitu ya, menurut kita ya sukses, maka wajib atasku menyembelih seekor sapi misalnya. Nah, maka apabila terjadi maka wajib menyembelih seekor sapi itu. Nah, pertanyaan, apa hukum menyembelih sapi sebelumnya? Wajib tidak? Tidak, ya. Tapi setelah dia bernadar maka menjadi wajib hukumnya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya perkawis saum sunnah. Pentarosan naon atau manfaat sunnah gitu ya. Naon sunnah teh manfaatna? Nah, sunnah teh nyaeta penambal dari yang wajib atau penyempurna hal yang wajib. Sebagaimana halnya dalam sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Apa fungsi sholat sunnah ini? Ya, penyempurna, penambal hal yang wajib. Begitu juga dalam saum. Nah, pertanyaan, emang apa yang kurang ketika kita saum Ramadan? Apa kira-kira? Apa yang kurang dalam saum Ramadan sehingga ada saum sunnah sebagai penyempurna saum wajib? Banyak. Di antaranya kita bercanda berlebihan, apalagi berbohong misalnya. Itu bohong tidak membatalkan ya, hanya mengurangi apa? Pahala atau bahkan bisa menggugurkan pahala saum. Ya, berteriak-teriak, gibah, gitu ya. Nah, itu tidak membatalkan saum, hanya mengurangi pahala saum atau khawatir menggugurkan apa? Saum. Bahkan dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW
mengancam bagi mereka yang qaulazur, berkata dusta dan mengamalkan dusta tersebut, maka Allah tidak peduli kepada orang tersebut yang menahan lapar, alias puasanya itu tidak diterima oleh Allah, maksudnya tidak mendapatkan pahala karena apa? Tadi berbuat dusta. Nah, hal yang ringan mungkin dari itu seperti berteriak-teriak itu bisa mengurangi pahala saum, ya. Maka ditambah dengan saum sunnah. Nah, saum sunnah ini kurang lebih ada 8 macam saum sunnah. Yang pertama, saum sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah, untuk saum sunnah di bulan Syawal ini, kenapa pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan dihitung puasa setahun penuh? Kenapa alasannya? Ya, karena satu kebaikan dikali berapa? 10. Sekarang sama Ramadan berapa hari? Anggap 30, ya. 30 kali 10 300. Sedangkan jumlah hari dalam setahun berapa hari? Ya. Kalau Masehi 365. Kalau Hijriah berapa? Bedanya 11 hari. Berapa? 354. Ya, digenapkanlah 360. Nah, tadi saum penuh sebulan itu dihitung 300 kebaikan. Berarti sisanya berapa hari? 354 atau 360 dikurangi 300 berapa? 60. Gitu ya. Nah, maka 60 ini dihandle dengan 6 hari di bulan Syawal, sehingga genap berapa? 360. Itu ya. Jadi kenapa keutamaan saum 6 hari bulan Syawal dihitung saum setahun penuh? Karena tadi satu kebaikan dikali 10. Nah, bagi orang yang saum 6 hari di bulan Syawal sementara ia punya qadha Ramadan, terutama istri mah pasti mengalami apa? Haid. Yang belum menopause itu ya, yang masih haid. Kecuali yang udah menopause itu ya, udah nggak haid, itu nggak masalah. Nah, bagi yang punya hutang atau mungkin lelaki safar gitu ya, safarnya menyulitkan dengan kemudian berbuka. Nah, dia punya hutang Ramadan, datang Syawal. Mana yang didahulukan? Apakah qadha dulu atau saum sunnah dulu? Nah, kalau qadha dikhawatirkan gak cukup waktunya. Ya, terutama perempuan kan pasti tiap bulan ada haid. Sementara Syawal itu bulannya apa? Sempit sedikit. Nah, mana yang didahulukan? Ya, nyawalan heula, qadha heula gitunya. Nah, di sini para ulama silang pendapat. Ya, ada yang berpendapat boleh saum sunnah terlebih dahulu. Kenapa? Atau boleh saum 6 hari di bulan Syawal terlebih dahulu. Kenapa? Karena waktunya sempit. Sedangkan qadha rame. Ya, tasihna lami kene. Ya. Maka oleh karena itu boleh untuk mendahulukan saum Syawal terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, saum sunnah yaitu saum Muharram di bulan Muharram. Penting mah Syawal Ibu. Bade awal, pertengahan, bade akhir.
Tadi orang kali target, misal, kita kaping sabaraha haid iraha, karena ditambahkan bilih kita kebujang seet sawalna. Boleh tidak berurutan, ya. Mung sebagian berpendapat ulah di awal-awal, terutama gitunya, kurang keluarga besar gitunya, hari pertama Syawal, keduana saum gitunya, kabumi seueur tamu jemedud gitunya, tuan rumah teh mau puasa. Nah, kasihan orang yang tamu datangnya. Ngambal kene wagi saras kakaren makan sekene seueur gitunya. Wa ujang keluarga besar salomping kerabatna, wa ujang ya bedud. Nah, sebagian diakhirkan saja, maksudnya tidak di hari pertama bulan Syawal, ya, atau hari kedua enggak, ya. Nah, tadi karena kita membahagiakan tamu, diantaranya apa? Ya, memberikan kebahagiaan dengan kita ikut makan. Kita jangan sampai tamu suruh makan kita agak makan, pasti tamu itu agak canggung gitu ya. Nah, menghormati betul tamu. Nah, kemudian yang kedua, saum sunnah ini saum Muharram. Ini persisnya bulan Muharram dan disunahkannya adalah di tanggal 9 dan 10. Kenapa tidak boleh tanggal 10 saja? Karena ini dikhawatirkan tasabuh terhadap orang-orang Yahudi. Jadi hari raya mereka itu tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram ini hari di mana diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Yang mana peristiwa ini Allah memerintah kepada Nabi Musa untuk melemparkan apa? Tongkatnya ke laut sehingga terbelah. Terbukalah jalan, kemudian Nabi Musa dan pengikutnya melintasi. Setelah selesai, setelah sampai kepada tujuan, tiba-tiba laut itu apa? Bertemu kembali sehingga Fir'aun tenggelam di laut. Nah, itu tanggal 10 Muharram. Maka orang-orang Yahudi mereka merayakannya. Nah, kita diperintah untuk menyelisihinya. Maka di sini kita berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian berikutnya memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban tinggal 2 hari lagi ya. Kalau misalnya ru'yah sekarang Sya'ban tanggal berapa? Ibu bisa terang, ibu bisa ngetang. Sepuh kapung kurma tetiasa ngaos tapi ngetang pinter. Duka kumaha tanya. Terang ada teh sasi Hijriah teh Sya'ban kaping sakieu gitu nya. Tapi orang ngaos makirang nulis apalagi gitu nya, nyerat kirang tapi ngetang pinter. Enak kaping sabaraha ayo. Ya, kirang langkung 27 terus 27 ya. Enjing Senin 28, Selasa 28 gitu. Sehingga kita tiasa menerka kunaon orang-orang Muhammadiyah gitu nya nangtoskeun puntennya aya orang Muhammadiyah di dieu pilih gitu ya. Aya ari antum saha ya. Di anjeun saha nya. Muhammadiyah umat Rasulullah SAW. Nah, golongan orang yang menentukan Ramadan dengan hisab di antara Muhammadiyah, yang mohon maaf ini ya kalau ada Muhammadiyah. Mereka menentukan bahwa saum awal Ramadan tahun ini hari apa? Hari Rabu. Kenapa? Karena Selasa tanggal 29 Sya'ban itu akan ru'yah. Apa ru'yah itu? Melihat hilal Ramadan. Caranya itu di sore hari menjelang maghrib tanggal 29 persisnya hari Selasa. Nah, kalau cuaca cerah cuaca cerah, tidak hujan, tidak mendung,
kemungkinan awal hilal Ramadan kelihatan. Maka kalau hari Selasa cuaca cerah, tidak hujan, dipastikan hilal kelihatan, maka besoknya hari apa? Hari Rabu itu pasti awal Ramadan, awal puasa. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya di hari Selasa cuaca mendung seperti sekarang nih, kalau seperti ini sekarang itu nggak akan kelihatan hilal. Maka besoknya hari Rabu ngapain? Menggenapkan bulan Sya'ban. Jadi berapa? 30 hari. Maka Ramadan jatuh pada tanggal berapa? Hari apa? Hari Kamis. Nah, orang Persis telah memutuskan dalam surat resmi bahwa awal saum tahun 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis. Sehingga maka iya deh, benten deh ya orang ini awal Ramadan tanya. Ada orang ini kasaha pemerintah leres, orang pemerintah pemerintah menanggung segayana nya, menanggung sadayana, orang matang pipiluhun nya, dan pemerintah insyaallah ru'yah. Nah, selanjutnya saum sunnah, saum Arafah li ghairil hajj. Saum Arafah teh kaping sabaraha? Salapan Dzulhijjah. Selanjutnya saum Senin Kamis. Saum sunnah Senin Kamis. Nah, ini kaping 28 Sya'ban ya. Masih kesempatan kanggo anu sok saum Senin Kamis. Sareng keutamaan saum di sari Sya'ban teh Rasulullah munyakeun dina hadis sahih yen Sya'ban teh bulan lalai kebanyakan manusia. Sedangkan Sya'ban teh bulan diangkatna amal ka Allah Subhanahu wa taala distorkeun. Ya. Rasulullah munikeun dina hadis sahih yen kaula hoyong nalika disetorkeun amal ka Allah teh dina kaayaan saum. Ya. Kumaha kitu ngemutan enjing ya, maka anu sok biasa saum sunnah dinten Senin masih aya kesempatan kanggo saum dinten Senin. Salajengna saum sunnah nyata 3 hari di setiap bulan. Anu namina teh saum ayyamul bid. Perkawis saum ayyamul bid, saum sunnahnya boleh tidak berturut-turut, boleh di awal, boleh di tengah, sareng afdhalna di pertengahan, kaping 13, 14, 15, dan boleh di akhir bulan. Terakhir yang termasuk saum adalah saum Daud, yaitu salang hari. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang bab saum ini, walaupun mungkin bab tarawih dan zakat fitrah mungkin belum terbahas, tapi insyaallah ya untuk bab salat tarawih dan saum zakat fitrah mungkin udah pada maupun semua, hanya mengingatkan bahwa saum tarawih ini salat tarawih salat tarawih hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, diutamakan berjamaah dengan kaum muslimin. Keutamaannya, barang siapa yang mengikuti salat berjamaah tarawih sampai imam selesai, maka dihitung melakukan salat semalam suntuk. Ngahajakeun mah salat sunnah gitunya, iraha gitunya. Nah, ini diantara keutamaan saum Ramadan atau di bulan Ramadan, pahala salat berjamaah sunnah gitunya, iya sunnahnya kamu wajibnya dihitung salat semalam suntuk. Cek iraha deui gitunya. Tak orang akan bersemangat melakukan ini karena berilmu. Banyak orang yang ketika malam Ramadan malah jalan-jalan gitunya. Ngabuburit disantan dari malam gitunya. Kasihan gitunya. Rek iraha deui kelebihan
ngamakmurkeun malam ku salat upami henteu salat berjamaah di masjid. Tah mudah-mudahan urang mah tos ngaosnya di dieu kedah bersemangat. Giringan minimal salat tarawih teh dugi karengseng. Pertorosan besar di abi mah 23 rakaat gitu nya. Atuh wayahna teh wayahna kedah diikutin. Bagi syarat teh kedah dugi ka imam rengseng. Ya. Nah, poin misalnya alim 23 rakaat milih anu rakaatna sabaraha? 11 gitu ya. Di Masjid Agung Pak Ujang berapa rakaat? Masjid Agung? Ya, kira langkung ya dari kuna. Nah, tapi ayat kan 11 dia Pak Ujang. Di dia 11 ya. Oh, mangga tamanya. Tapi syarat tadinya orang kadang ngiringan di kareng seiman. 11 ini buat Nah, biasanya kita sokieu kita mah biasa namanya ngiring berjamaah sholat tarawihna witirna di bumi keng teu tah leres gitu mohon kenging sholat tarawih di masjid witirna nyalira di bumi kenging mung terkenging pahala sholat malam suntuk magi naon salatna kedah duwi ka regese imam kan biasa dekat witir gitu ya. Maka wayahna pemirsa 23 lu kahengse 23 gitu ya. Mohon kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tas minggu mutar dan perkami Ramadan teh nyeurekeun tilawah Al-Qur'an. Emut yang tadarusan bagi Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dahulu Rasulullah SAW mudarosah tilawah sareng malaikat Jibril selama bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya maka memperbanyak tilawah Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW diarifkan tilawah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah dugi ka Ramadan sebagaimana sebuah doa yang dilakukannya oleh salaf. Allahumma sallimni ila Ramadan wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, dugikan yuswa abdi ka Ramadan. Ya Allah, dugikan Ramadan ka yuswa abdi. Ya Allah, terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Naksati midua kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.